Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan. Saya kelas pendidikan biologi A. Akan menjelaskan penuntut saya yakni sistem pencernaan. Pencernaan atau digesti merupakan perombakan partikel besar oleh makanan menjadi partikel kecil yang dibentuk oleh kerja enzim. Sebelum makanan diabsorpsi, makanan terlebih dahulu berlangsung di dalam saluran pencernaan. Di dalam sel-sel endokrin mengandung hormon peptida yang mempengaruhi fungsi pencernaan dan mengandung 17 asam amino. Sistem pencernaan manusia meliputi saluran pencernaan yang menerima makanan, yang menyerap sari-sari makanan, hingga yang membuang sisa-sisa makanan tersebut. Protein, lemak, dan polisakarida yang merupakan senyawa organik yang terkandung di dalam makanan terlebih dahulu mengalami proses kimiawi, di mana proses kimiawi ini terjadi dengan adanya pengirisan bentuk polimer menjadi senyawa bentuk monomer sebelum dapat digunakan oleh tubuh untuk dijadikan sebagai sumber energi. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, kemudian diubahnya menjadi sumber energi dan juga nutrien, serta mengeluarkan sisa-sisa dari proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan pada manusia itu terjadi di sepanjang saluran pencernaannya. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yakni proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut dan juga lambung. Kemudian bagian kedua yakni adalah proses penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian bagian ketiga adalah proses pengeluaran dari sisa-sisa proses penyerapan makanan yang telah diserap oleh usus tadi, yang kemudian sisa-sisanya itu akan dikeluarkan menuju anus. Adapun fungsi dari sistem pencernaan, yang pertama yaitu untuk memasukkan makanan ke dalam saluran pencernaan, kemudian yang kedua adalah untuk melakukan proses fisik dan kimiawi, kemudian yang ketiga adalah mengabsorpsi makanan tersebut dalam tubuh, kemudian yang terakhir adalah mengeluarkan zat-zat dari sisa makanan yang telah tidak terpakai. Proses pencernaan makanan di dalam tubuh itu terbagi menjadi 2 tahap atau 2 proses. Yang pertama adalah pencernaan mekanis, yakni merupakan proses pemecahan ataupun penghancuran makanan secara fisik dari zat makanan yang kasar menjadi zat makanan yang halus. Contohnya yaitu gigi menggigit ataupun mengunyah makanan, di mana gerak yang mendorong makanan dari kerongkongan sampai ke usus itu disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian tahap kedua atau proses kedua yakni adalah pencernaan kimiawi, yakni merupakan pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana yang dibantu oleh enzim dalam saluran pencernaan ataupun yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Baik, unit kegiatan dalam penuntut saya ini yang pertama adalah kegiatan 1 yaitu organ pencernaan pada ikan. Adapun tujuan praktikum yang pertama yaitu untuk mengenal organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan. Kemudian ada bahan dan alatnya. Yang pertama alat terdiri dari baki, pisau beda, pinset beda, gunting beda, kemudian ada pelap, mistar, dan juga alat tulis. Kemudian bahannya itu terdiri dari ikan kembung atau Rastrigger brachysoma. Baik, adapun prosedur kerjanya, yang pertama yaitu menusukkan menggunakan gunting beda pada bagian tumpul, pada bagian anus ikan, kemudian bagian tubuh ikan ini diarahkan ke bagian perut rongga bagian atas. Langkah kedua yaitu setelah mencapai rongga bagian atas pada ikan ini, selanjutnya gunting diarahkan pada bagian bawah sampai mencapai dasar perut pada ikan sehingga daging pada ikan ini bisa terbuka. Nah, selanjutnya setelah terbuka maka terlihatlah organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan ini sehingga bisa diamati dan bisa dikeluarkan dari tubuh ikan tersebut. Kemudian langkah ketiga yakni dengan memotong atau membelah bagian kepala menjadi 2 bagian, kemudian memotong esofagus dan juga menarik keluar usus pada ikan tersebut dan memotong pada bagian ujung akhir anusnya. Baik, unit kegiatan kedua dari praktikum ini
yakni aktivitas enzim lipase. Adapun tujuan praktikum yakni untuk mengenal aktivitas enzim lipase. Bahan dan alat terdiri dari pertama 4 tabung reaksi, kemudian kedua adalah rak tabung, kemudian ketiga adalah pipa pastur 5 ml dan pompa karet, kemudian terakhir ada penggerus. Kemudian bahannya terdiri dari pertama larutan terbutiran, kemudian kedua NaOH1N, kemudian fenol merah, kemudian pankreas katak, kemudian empedu katak, dan juga ada lambung katak serta 226 katak. Baik, adapun prosedur kerja dari praktikum ini, yang pertama yaitu menyiapkan 4 tabung reaksi. Masing-masing Anda isi dengan 1/2 ml larutan terbutiran ditambah dengan 5 tetes larutan NaOH1N yang dimasukkan untuk supaya terjadi suasana basah. Kemudian langkah selanjutnya yakni memberikan 5 tetes atau menambahkan 5 tetes larutan fenol merah sebagai indikator. Baik, pada tabung pertama Anda memasukkan cacah atau gerusang pankreas katak. Kemudian pada tabung kedua Anda memasukkan gerusang atau cacahan pada 2 denum katak. Kemudian pada tabung ketiga Anda memasukkan gerusang atau cacahan lambung katak. Dan pada tabung keempat Anda memasukkan gerusang atau cacahan empedu katak. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhatikan apakah ada perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi tersebut. Kemudian catat perubahan yang terjadi. Baik, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini, yakni kita bisa mengenal enzim-enzim apa saja yang terlibat di dalam sistem pencernaan kita. Kemudian kita bisa mengetahuinya bagaimana sih manfaat dan peranannya untuk membantu dalam sistem atau saluran pencernaan kita. Baiklah, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.